Halo pemirsa, satu bagian penting dalam lingkungan adalah keberadaan saluran air. Saluran untuk jalan air mengalir, baik air kotor maupun air bersih. Air mengalir dari hulu yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah sebagai proses alamiah bahwa air akan mencari resapan atau tempat yang paling rendah untuk berkumpul. Secara naluri, manusia membuat saluran agar air bisa mengalir sesuai yang dikehendaki. Bahkan dalam alam tercipta sungai-sungai besar yang mengalir ke lautan dan menciptakan dampak ekonomi, karena dari saluran ini akan timbul geliat masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai sarana transportasi. Kapal-kapal kecil, perahu, jukung, klotok, getek tercipta dari adanya saluran air yang besar, dan dari tempat ini ada penghidupan dari para pencari ikan yang menggantungkan hidupnya dari hewan yang hidup di saluran air, ikan, udang, bahkan mungkin buaya kecil atau ular. Yang terkecil ada di depan rumah kita adalah saluran air kotor dari rumah-rumah hingga airnya disebut sebagai comberan. Air berwarna hitam pekat ini menyusuri selokan dan berujung di sungai yang tempatnya lebih rendah. Jangan remehkan saluran air. Saluran besar atau kecil tetap memberikan manfaat, sebab salah satu jalan air hanya melalui saluran agar tak tergenang lama, apalagi jika tidak ada resapan. Mengeruk endapan, membersihkan sampah, dan membuat bangunan yang kokoh pada saluran adalah salah satu cara mempertahankan agar saluran bisa berfungsi dengan normal. Tidak membuang sampah sembarangan dan sesekali menyemprotkan asap disinfektan adalah salah satu cara terbaik agar saluran tak menjadi sarang nyamuk penyebab demam berdarah. Hujan yang terhantar, airnya akan mencari resapan dan tempat yang rendah. Kelancaran air melalui saluran akan menghindarkan masalah banjir dan genangan air. Hari ini sebuah kemajuan peradaban. Saluran air dibuat tidak sesuai kapasitas, terlalu sempit, terlalu dangkal, sehingga tak mampu menahan laju kedatangan air, sehingga kedatangan air yang seharusnya menjadi berkah malah menjadi sebuah bencana bagi kehidupan manusia. Semua makhluk membutuhkan air untuk kehidupan. Binatang, tumbuhan, semua membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk semua aktivitasnya, untuk minum, memasak, MCK, membuat adukan semen untuk membangun gedung, bahkan sekedar menyirami tanaman. Entah apa jadinya bila sawah ladang tak tersentuh air. Tanaman akan mati dan produksi pangan manusia terancam punah. Air datang melalui mata air dan air hujan yang datang dari mata air mengalir ke sungai-sungai dan memberi kehidupan. Demikian juga air hujan dari proses penguapan air laut menjadi awan mendung lalu jatuh sebagai hujan, turun ke bumi memberi kehidupan, mengaliri sungai-sungai, kembali ke laut, dan demikian seterusnya. Sistem ekologi terbentuk membuat keserasian alam dan manusia sebagai makhluk utama yang paling banyak mendapatkan manfaat. Ekosistem yang terbentuk dari abiotik yang tersusun dari suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi yang terhubung erat dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan mikrobiologi membentuk kesatuan dan perpaduan alam. Hal inilah yang mempengaruhi kehidupan secara keseluruhan dan terhubung erat dengan organisasi makhluk hidup, populasi, dan kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Dalam tubuh manusia ada sistem peredaran darah. Melalui saluran-saluran mekanismenya telah diatur oleh Sang Pencipta sedemikian rupa, sehingga makanan yang telah ditelan diolah oleh tubuh menjadi saripati dan diantar oleh darah ke seluruh tubuh, tepat posisinya dan sesuai dengan kegunaan masing-masing sari makanan pada organ tubuh yang telah ditentukan, sehingga vitamin untuk tulang tidak akan menyasar ke mata dan sebagainya. Sebagaimana sebuah sistem ekologi, tubuh manusia berproses secara berkesinambungan membangun jaringan tubuh melalui makanan. Dan yang harus dijaga adalah saluran yang ada pada tubuh agar darah mengalir lancar dan tidak tersumbat karena penuh sampah.
sehingga mengendap dan menimbulkan toksin, sebagaimana saluran air yang tersumbat lalu mengakibatkan banjir. Kepahaman akan pengetahuan ekologi secara keseluruhan sesungguhnya menjadi embrio cara kita berpikir bagaimana memperlakukan tubuh sendiri dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, serta menghindari makanan yang menjadi pantangan karena kandungannya membahayakan adalah salah satu cara menyelaraskan tubuh agar saluran peredaran darah tak tersumbat. Sebab bila sudah datang penyakit, belum tentu kita bisa mengobati. Sebagaimana bila terlanjur terjadi banjir, akan banyak korban dan kita sendiri yang merugi. Mari kita jaga sistem ekologi. Mari jaga diri kita sendiri.